Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. أيها الإخوان، في هذه المناسبة نريد أن نواصل درسنا، فهو درس علم الصرف. وقد بدأنا في اللقاء السابق في التصريف اللغوي، إما في الفعل الماضي وإما في فعل mudhari. Kemarin kita sudah membahas tentang tasrif lughawi, baik fi'il madhi maupun fi'il mudhari. Fa insyaallah dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan tasrif lughawi juga, tetapi di sini tasrif lughawi untuk kata kerja perintah. At-tasrif al-lughawi fi fi'lil amri. Kalau kemarin tasrif lughawi fi'il madhi dan fi'il amr itu ada 14 dhamir. Nah, kalau sekarang kita akan membahas fi'il amr, itu hanya ada beberapa dhamir saja, tidak semuanya. Ini ada dhamir anta, kemudian ada dhamir antuma, antum, anti, antuma, antunna. Nah, berarti ada 6 dhamir. Kenapa yang lain tidak? Karena tidak mungkin kita menyuruh dia. Maka ketika kita menyuruh orang ketiga, itu nanti di sana ada tambahan, yaitu dinamakan lamul amri. Dan ini kita tidak membahasnya, karena ketika perintah itu berarti kita langsung berinteraksi dengan orang kedua, atau kita sebut yaitu dhamir al-mukhatab. Sedangkan dhamir al-mukhatab itu hanya ada 6. Nah, di sini ada anta, berarti menunjukkan kamu. Ketika kita sedang bercakap-cakap dengan seorang laki-laki, maka ketika akan menyuruh, maka di sana muncul uktub. Nah, yang tadinya fi'il madhi dan mudhari'nya kataba yaktubu, maka ketika untuk menyuruh di sini ada bentuk khusus kata kerja perintah, yaitu uktub. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana cara merubah fi'il amr tersebut. Di sini ada pola. Ketika ingin merubah kata kerja perintah, itu di sana kita harus melihat bentuk fi'il mudhari'nya. Kenapa demikian? Karena harokat ainul fi'li ini ditentukan dalam kata kerja perintah, itu ditentukan oleh kata kerja mudhari'. Kita ambil contoh kataba yaktubu. Bagaimana merubahnya? Maka di sini uktub. Uktub. Lihat, ini sudah ada tanda merah. Ini disebut ainul fi'li, maka di sana dia harokatnya mengikuti kata kerja mudhari', yaktubu. Nah, di sini yaktubu. Ini kita tulis aslinya dulu, yaktubu. Nah, tadinya seperti ini, yaktubu.
yaktubu. Maka kata kerja yaktubu ketika kita akan merubahnya menjadi fi'il amr, yang pertama kita lakukan adalah pertama kita menghapuskan huruf mudharaah, berarti huruf awal dari kata kerja tersebut. Yang tadinya yaktubu kita hapuskan. Kita hapuskan terlebih dahulu. Nah, di sini yaktubu. Kemudian setelah kita hapus, kita tambahkan dengan hamzah. Nah, sudah, maka tersisa kaf, ta, ba, dan huruf akhirnya kita sukunkan. Nah, lalu bagaimana dengan harokat hamzahnya? Nah, di sini harokat hamzah akan mengikuti ini huruf yang kita tandai merah. Ketika ainul fi'li itu dhamma, maka hamzahnya ikut dhamma. Jadi kata kerja perintah dari kata bayaktubu adalah uktub. Nah, seperti ini. Ini untuk memudahkan. Jadi diambil dari kata kerja mudhari, kemudian kita rubah. Nah, kita contohkan lagi. Qara'a yaqra'u. Sama. Qara'a yaqra'u. Nah, kita tuliskan di sini yaqra'u. Yaqra'u. Nah, ini yaqra'u. Ra. Yaqra'. Ketika kita merubahnya menjadi fi'il amr, kita hilangkan huruf ya-nya. Nah, kita tambahkan hamzah. Nah, menjadi apa ini? Uqra. Nah, di sini ketika ainul fi'linya fathah, maka hamzahnya, ini hamzah ini yang di awal, hamzatul amrnya itu berharokat kasrah. Jadi qara'a yaqra'u iqra, bukan uqra. Nah, ini beda ini. Kalau yang awal itu uktub, hamzahnya itu dhammah, tapi kalau qara'a yaqra'u, hamzahnya di sini menjadi kasrah. Nah, ini ada perubahannya. Kemudian ijlis. Nah, ini jalasa yajlisu. Kita tuliskan yajlisu. Ainul fi'linya apa? Kasrah. Jalasa yajlisu. Maka di sini sama, kita hapuskan ya-nya. Nah, kita tambahkan hamzah. Ini hamzah. Ingat, bukan alif, hamzah. Apa harokatnya? Kalau ainul fi'linya kasrah, maka dia ikut kasrah. Nah, jadi di sini ada 3 pola. Ketika ainul fi'linya dhammah, dia ikut dhammah. Tetapi ketika ainul fi'linya fathah ataupun kasrah, maka di sini hamzatul amrinya itu kasrah. Jadi tidak ada hamzatul amr itu berharokat fathah untuk kata kerja fi'il mujarrad ats-tsulats. Ya, insyaallah bisa difahami ya. Nah, maka kita contohkan kata kerja selanjutnya, yaitu syariba yashrabu. Yashrabu. Maka fi'il amrnya apa? Syariba yashrabu ishrab. Nah, bukan ishrib ya, ishrab. Kenapa ishrab bukan ishrib? Karena kata kerja mudhari'nya itu berharokat fathah, yashrabu. Jadi menjadi ishrab. Nah, kemudian ada kata kerja lagi, hasabayah subuh. Nah, kalau hasabayah subuh itu artinya menghitung. Tapi kalau hasibayah sibu mengira. Di sini kita contohkan uhsub. Nah, di sini hasibayah subuh. Ketika
ainul fi'linya dhammah, maka hamzatul amrinya dhammah. Jadi hasaba yahsubu uhsub. Dan ini hanya digunakan paling atas anta. Ketika kita sedang berbicara dengan seorang laki-laki, maka perintahnya uktub, iqra, ijlis, ishrab, uhsub. Namun ketika kita sedang berinteraksi dengan dua orang laki-laki, di sini antuma, maka kata kerja perintahnya di sana ada perubahan. Yang tadinya uktub untuk satu orang, di sini menjadi uktuba, iqra, ijlisa, ishraba, uhsuba. Nah, di sini berarti ada tambahan alif. Nah, ini ada alif ya. Alif bukan hamzah. Ingat, ini hamzah, ini alif. Jadi uktuba, iqra'a, ijlisa, ishraba, uhsuba. Nah, kemudian ketika kita berinteraksi dengan banyak orang laki-laki, lebih dari dua, untuk menyuruhnya bagaimana? Yang tadinya uktub, uktuba, di sini menjadi uktubu, uktubu. Di sini ada tambahan wawu dan alif. Nah, ini wawu dan alif. Iqra'a menjadi iqra'u, ijlisu, ishrabu, uhsubu. Anti. Nah, sekarang untuk seorang perempuan, kalau tadi anta uktub, nah di sini bagaimana kalau anti? Anti ada tambahannya ya. Nah, di sini ada tambahan ya. Ya ini dinamakan yaul mukhatabah. Ya yang menunjukkan bahwasanya lawan bicara kita itu seorang perempuan, atau kita sedang berinteraksi dengan seorang perempuan. Maka dalam bahasa Arab itu kita tidak bisa bohong. Ketika kita berbicara dengan perempuan ataupun laki-laki, itu akan terlihat ketika ada kata kerja perintah. Ketika mengatakan uktub, berarti ini kita sedang menyuruh seorang laki-laki. Tapi kalau uktubi, berarti kita sedang menyuruh seorang perempuan. Nah, uktubi. Iqra menjadi iqra'i, iqra'i. Ijlis menjadi ijlisi. Maka nggak boleh ya Muhammad ijlisi. Ini Muhammadnya berarti perempuan kalau kita menggunakan ijlisi. Ishrab menjadi ishrabi. Ukhsub, ukhsubi. Ya Fatimah ukhsubi nukudaki. Ya Muhammad ukhsub nukudaka. Ya. Kemudian kalau antuma, ini antara laki-laki dengan perempuan, itu tidak ada yang membedakan, sama. Antuma uktuba, antuma uktuba. Ya Muhammad wa Ahmad uktuba ad-darsa. Ya Fatimah wa Zainab uktuba ad-darsa. Nah, ini tidak ada yang membedakan. Dan terakhir, ini ada antunna, kalian perempuan. Bagaimana? Nah, di sini ada tambahan nun menjadi uktub. Nah, ya talibat uktubna darsakunna. Ya Fatimah wa Zainab wa Ruqayyah uktubna, iqra'na, ijlisna, ishrabna, uhsubna. Nah, itulah perubahan dalam kata kerja perintah ketika disertai dengan dhamir. Berarti di sini ada 6 dhamir. Lalu bagaimana ketika ada laki-laki dan perempuan? Misalkan ada perempuan 10, laki-lakinya 1, maka kata kerja perintahnya menggunakan apa?
Misal di sini kita ambil kata kerja jalasa yajlisu. Ternyata di kelas itu seorang guru menghadapi murid laki-laki dan perempuan dan akan menyuruh. Maka di sana menggunakan apa? Apakah ijlisna, apakah ijlisu? Nah, ini silakan nanti dijawab melalui WhatsApp kata kerja perintah untuk laki-laki hanya satu dan perempuannya banyak, dan itu untuk pertanyaan. Begitu, mudah-mudahan bisa difahami untuk perubahan kata kerja perintah. Dan insyaallah nanti sesi selanjutnya kita akan melanjutkan tasrif istilahi. Nah, ini yang kita pelajari kemarin dan sekarang itu dinamakan at-tasrif al-lughawi. Jadi perubahan yang disertai dengan dhamir. Nah, ini dhamir, maka perubahannya seperti apa? Tapi kalau tasrif istilahi itu tidak berkenaan dengan dhamir. Saya ulangi, pertanyaannya adalah ketika ada seorang laki-laki dan banyak perempuan, maka kata kerja jalasa yajlisu apakah nanti menggunakan ijlisu atau ijlisna? Tafadhal an tursilu wa an tursilna hadhil ijabah adra WhatsApp. Silakan bisa dijawab melalui WhatsApp dan langsung dikirim ke pengampu. Hadza ma astati an ashraha lakum fi hadhihi al-munasabah wa nas'alullah an yanfa'na bihadzal 'ilm. Akhiran aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.